Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Kawanan gajah Waikambas keluar dari habitat, merusak lahan pertanian warga. Kawanan begal motor di Lampung Utara diringkus. Harga biji kopi di Lampung Barat turun, petani tetap gembira. Gajah kawanan. Setelah sehari sebelumnya ada petani kopi di Lampung Barat tewas dimangsa harimau, kini giliran kawanan gajah di Lampung Timur yang mengamuk dan merusak lahan pertanian. Warga mengusir kawanan gajah itu dengan meletuskan petasan, membunyikan kentongan, dan menyoroti gajah dengan lampu senter. Banyak kali. Serangan gajah diantaranya merusak belasan hektar tanaman jagung dan padi di Desa Braja Sakti, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Menurut warga, serangan gajah rutin terjadi saat dini hari hingga pagi dan telah terjadi sejak sepekan lalu. Kawanan gajah yang merusak tanaman warga berjumlah mulai dari 6 hingga belasan ekor. Gajah-gajah itu keluar dari habitatnya dari Taman Nasional Waikambas. Itu dari arah mana, Pak? Dari arah sana ya. Udah itu, Bapak posisi orang berapa? Orang 3. Udah itu, Pak? Yang satu ya lari, saya enggak, ya lari terusan. Tuh, tanaman ini dihancurin sama gajah atau gimana ini? Iya ini gajah ini. Ini tanaman saya ini ya. Terus kalau itu gubuk itu sendiri, Pak? Gubuknya yang dirubuhkan gajah. Gajah juga. Iya. Berapa gajahnya, Pak? 1. Pada saat kejadian jam berapa, Pak? Setengah 3. Setengah 3. Berapa gajah yang sering masuk, Pak? Berapa ekor yang datang? Ya, kadang-kadang 5 ekor, 6 ekor enggak mesti. Yang 1 itu. Tapi emang sering, Pak? Sering. Gajah liar ini tidak ada tindakan dari TNWK untuk Desa Braja Sakti. Harapan saya ke depan TNWK ini membuat kanal untuk kita Desa Braja Sakti, khususnya wilayah Desa Braja Sakti. Untuk kerusakan apa aja sih, Pak yang didapat informasinya? Hasil laporan dari Kepala Dusun 7 Pak Jainal bahwa itu sawah, gubuk, kebun pepaya, kelapa, dan banyak sekali kerusakan untuk di Desa Braja Sakti. Sampai sekarang belum ada ganti rugi ya? Belum ada sama sekali. Belasan lahan pertanian yang dirusak kawanan gajah berada di daerah penyangga Taman Nasional Waikambas. Warga berharap petugas Taman Nasional Waikambas dan para pawangnya segera turun tangan untuk menggiring gajah-gajah itu kembali masuk ke habitatnya. Hasib Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. 2,5 meter, 3 meter, 2 meter sampai 3 meter ya tinggi ini gubuk. Seorang petambak udang, Wahyuni Mandira, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kamis siang dibawa ke rumah sakit di Tulang Bawang akibat kritis diserang buaya. Tangan kanan korban putus akibat diterkam buaya. Korban bernama Herman, umur 47 tahun. Menurut keluarganya, peristiwa terjadi saat malam hari saat korban hendak mengambil air di kanal depan rumahnya. Saat mengambil air itu, tiba-tiba tangannya diserang buaya dan korban yang melawan bisa melepaskan diri dari gigitan buaya. Saat itu buaya tidak terlihat oleh korban karena gelap. Jadi kejadian yang pertama itu dia makan udang, setelah makan udang dia mau ngambil air di kanal. Belum mengambil air baru begini disambar buaya. Itulah kejadian secara singkat ya. Yang jelas seperti itulah kejadian. Untuk lukanya apa saja sih? Apanya? Lukanya gimana kondisinya, Pak? Luka ya terpilih tangannya.
hilang sebelah kanan. Ini juga ada luka sedikit. Tempat di sini ada juga luka. Kondisinya untuk saat ini mulai stabil. Luka di tangan kanan sempat putus, luka tangan kanan sampai sepertiga distal di sini. Lalu sekarang sudah dilakukan penanganan dan nanti sore kemungkinan akan dilakukan operasi. Untuk lukanya ada berapa sih, Dok? Gimana? Untuk lukanya sendiri ada berapa, Dok? Lukanya ada di bagian dada kanan, pas bekas luka gigitan buaya khas banget dengan tulangnya terbuka di lengan kanan. Yang lainnya, Dok? Lain-lainnya dari jemari yang kiri sedikit, tapi lebih parahnya yang tangan kanan. Lokasi tambak udang tempat korban bekerja berada di perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung yang terpisahkan oleh Sungai Wai Mesuji. Menurut warga, buaya besar kerap muncul dan membuat warga takut. Warga mendesak petugas BKSDA Lampung dan Sumatera Selatan segera turun tangan menangkap atau mengusir buaya-buaya itu jauh dari permukiman warga. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kawanan begal motor di Lampung Utara Kamis siang diringkus polisi. Tersangka bernama Purwanto dan Paturi, merupakan warga Lampung Utara dan temannya bernama Teguh Putra, warga Lampung Tengah. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap ketiganya terlibat pembegalan motor di sejumlah lokasi, diantaranya di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Kecamatan Belabangan Pagar, Kali Cinta, dan Bunga Mayang. Modus tersangka mengadang korban di jalan sepi dan menodong korban menggunakan golok. Selain pembegalan, tersangka juga mencuri motor di pinggir kali yang ditinggalkan pemiliknya memancing ikan. Tersangka curas yang LP di Agung Selatan, TKP di Agung Selatan, itu kita tangkap di kediamannya di Desa Belambangan Pagar. Kemudian untuk tersangka yang surat R2, yang curanmor, kita tangkap di Sedang Sari. Kalau dari pengakuan tersangka, mereka masih melakukan ini sendiri. Kita masih dalami apakah ada keterlibatan sindikat atau pelaku-pelaku lainnya. Peralatan mencuri seperti kunci T, golok, dan 3 unit sepeda motor hasil kejahatan tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Duka mendalam masih menyelimuti rumah Nur Silawati, ibu rumah tangga umur 29 tahun, warga Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, yang dibunuh oleh suaminya sendiri, bernama Hengki. Korban meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Menurut keluarganya, pada Kamis siang rumah tangga korban dan suaminya sedang tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah rumah sejak 3 bulan lalu. Sang suami merekayasa pembunuhan bahwa istrinya meninggal akibat sakit serangan jantung. Sejak berpisah rumah dengan suaminya, korban bekerja sebagai pengemudi ojek langganan atau abodemen. Korban sempat dinyatakan hilang karena hingga malam belum pulang. Mayat korban kemudian ditemukan tewas di dekat pasar Kota Karang, Bandar Lampung pada paginya. Aneh-aneh tuh. Saya nyuruh ada sih, coba sih dicari Mbak Ila. Biasanya ada di rumah Sofi, kata adik saya itu kan. Tapi kata Sofinya nggak ada, Pip. Iya tak, kata itu. Baru tuh adik saya tuh bangun. Kemana? Ditelepon lagi sama dia tuh. Kok nggak diangkat. Kenapa sih telepon lagi? Nggak aktif. Jadi memang nggak ada firasat khusus. Emang dia itu ini sih mas, nganter abodemen kan. Rekayasa pembunuhan istri oleh suaminya terungkap setelah polisi yang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan menemukan ada bekas cuilan kulit manusia di kukunya yang diduga korban sempat melawan sebelum dibunuh. Cuilan kulit itu rupanya mirip dengan luka di tangan tersangka. Setelah diinterogasi polisi, tersangka Hengki akhirnya mengakui sebagai pembunuh istrinya. Pembunuhan dipicu kemarahan tersangka yang mengajak korban rujuk namun ditolak korban.
Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.